Ada perempuan mau menikah di masjid, tapi di hari akad tersebut adalah jadwal haidnya. Bolehkah ia duduk di masjid ketika akad berlangsung? Biasanya kalau saya ditanya pertanyaan seperti ini, saya akan arahkan penanya kepada mufti yang lain. Karena kalau saya jawab berdasarkan ilmu saya, boleh jadi jawaban saya akan diingkari dan saya akan dituduh sebagai pribadi yang keras dan kaku dalam beragama. Karena ilmu itu ilmu, mufti bukan pedagang. Ia tidak boleh menggonta-ganti fatwanya sesuai dengan selera konsumen agar fatwanya itu laris manis. Perempuan haid dilarang berdiam diri di masjid. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Inni la uhilul masjida li haidin wala junubin." Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan haid dan orang junub. Ada yang mengkritik, menyatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Akan tetapi perlu dilihat, jalur riwayat hadis ini lebih daripada satu. Lagi pula, pemaknaan hadisnya ternyata banyak didukung oleh hadis-hadis yang lain. Di antaranya, hadis tentang Siti Aisyah yang bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana caranya untuk berhaji sedangkan saat itu ia sedang haid. Nabi SAW kemudian bersabda, "Isna'i ma yasna'uhul hajj ghaira an tatufi fil bait." Lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali tawaf di Baitullah. Nabi melarang Siti Aisyah untuk tawaf karena beliau sedang haid dan tawaf itu dilakukan di dalam masjid. Dalam riwayat lain, Siti Aisyah juga enggan untuk mengambil tikar kecil dari dalam masjid. Kenapa beliau enggan? Tentu saja karena beliau sedang haid. Akan tetapi Nabi SAW kemudian bersabda, "Inna haidataki laysat biyadiki." Sesungguhnya haidmu itu tidak berada di tanganmu. Hadis ini masih multitafsir karena sebagian ulama memaknai saat itu Nabi SAW menyodorkan tikar kecil kepada Siti Aisyah dan Siti Aisyah enggan untuk menerimanya. Nabi kemudian tegaskan bahwasanya tangan Siti Aisyah itu tidak bernajis. Kalaupun dipahami bahwasanya Siti Aisyah masuk ke dalam masjid untuk mengambil tikar, maka itu juga tidak menjadi persoalan. Karena yang dilakukan oleh Siti Aisyah hanya sekedar berjalan, lewat. Dan itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 43, "Illa abiri sabilin," kecuali orang yang menempuh jalan. Namun Nabi tetap memberikan wanti-wanti agar perbuatan lewat itu jangan sampai mengotori masjid. Makanya Nabi SAW tegaskan bahwasanya di tangan Siti Aisyah tidak terdapat najis yang zahir. Satu lagi, wanita haid itu dilarang berdiam diri di masjid bukan karena darahnya, namun karena ia berada di dalam satu kondisi kotor yang sifatnya non-materi. Dalam istilah fikih disebut dengan hadas besar. Makanya hukum ini berlaku juga untuk laki-laki yang junub. Meskipun kita sama-sama tahu laki-laki junub tidak membawa darah kemana-mana. Termasuk juga berlaku bagi seluruh orang yang mengalami hadas besar. Jadi perempuan yang sedang haid ataupun nifas jangan merasa terdiskriminasi. No hard feelings. Oh iya, keharaman ini hanya berlaku untuk tempat yang diwakafkan sebagai masjid, bukan yang diwakafkan untuk masjid. Tempat sholat itu adalah masjid, akan tetapi WC itu adalah milik masjid. Jika WC itu kita anggap sebagai masjid, otomatis buang air di sana hukumnya haram. Satu lagi, masjid khusus semisal yang ada di perusahaan, sekolah, ataupun puskesmas tidak bisa disebut sebagai masjid. Sekalipun Jumatan jika dilakukan di sana dapat dikatakan sah, andai syarat dan rukunnya terpenuhi. Ini karena masjid di lokasi-lokasi tersebut tidak diwakafkan. Seandainya misalkan kantor perusahaan itu berpindah, masjidnya turut berpindah. Cukuplah ini menjadi tanda bahwasanya tempat tersebut bukanlah masjid yang diwakafkan, akan tetapi tempat yang dikhususkan untuk beribadah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.